Bocil ini itu emang suara ayahnya yang berdiri di atas danau. Aneh banget, dia jadi bingung kenapa ayahnya bisa ada di sana. Dan tiba-tiba suara ayahnya berubah. Ternyata itu bukan ayahnya, tapi badut yang suka ternyata berubah jadi tengkorak dan ngebuat si bocil jadi ketakutan terus kabur. Ada seorang bocil yang lagi main perahu kertas di genangan air hujan. Dia ngikutin kemana perahu kertas itu dan pulang kan. Tiba-tiba dia ngedengar ada seseorang yang manggil nama dia di dalam parit itu. Ternyata itu suara badut ini. Awalnya bocil ini nggak begitu tertarik sama si badut. Tapi karena badut ini ngerayu dia dengan perahu kertas milik si bocil ini pun masukin tangan badut psikopat ini. Ada seorang bocil yang lagi main sepeda terus seorang detektif pria yang kehilangan pendengarannya waktu bertugas diajak rekannya buat bantu jadi penerjemah di kasus pembunuhan. Mereka ketemu saksi wanita yang juga tuli dan saling ngobrol pakai bahasa isyarat. Si wanita cerita pas malam pembunuhan dia lagi di luar foto-foto bulan purnama dan gak sengaja merekam kejadian pembunuhan itu. Setelah ngobrol, detektif dan rekannya pamit, tapi si detektif sadar HP-nya ketinggalan di apartemen si saksi. Pas balik, dia malah lihat ada pria-pria mencurigakan coba masuk ke apartemen si wanita. Si detektif gak kehabisan akal. Dia naik lewat tangga darurat buat ngintip dari jendela dan lihat si wanita lagi diinterogasi. Kelihatan takut banget. Penjahat utama nanya ke si wanita soal rekaman video, tapi si wanita bilang gak ada yang lihat. Gak percaya, penjahat ini malah mau ngabisin si wanita. Nah, akhirnya si detektif nekat pecahin kaca, serbu para penjahat dan terjadi baku tembak. Untungnya dia berhasil lumpuhin salah satu pria dan kabur bareng si wanita. Nah, ini masih ada kelanjutannya dan filmnya seru banget. Langsung cek aja di video terkait ya. Ada seorang wanita yang baru pulang kerja dan nunggu jemputan sendirian di parkiran. Di parkiran itu sepi banget karena hari udah tengah malam. Satupun gak ada orang yang kelihatan. Bahkan jalan yang di depannya juga gak ada satupun mobil yang lewat. Tapi tiba-tiba dia ngeliat ada sebuah mobil yang berhenti di jalan di luar parkiran. Orang yang ada di dalam mobil itu keluar dan ngeliat ke arah wanita ini lama banget. Terus dia ngebuka bagasi mobilnya. Nah, wanita ini ngerasa ada yang aneh sama orang itu. Dan lebih anehnya lagi, orang itu tiba-tiba ngelambain tangannya ke si wanita. Si wanita jadi bingung dong, tapi setelahnya orang itu pergi nyamperin si wanita dan apa yang terjadi selanjutnya, video lengkapnya di video terkait ya. Ada seorang wanita yang baru pulang kerja dan nunggu jemputan sendirian di parkiran. Di parkiran itu sepi banget karena hari udah tengah malam. Satupun gak ada orang yang kelihatan. Bahkan jalan yang di depannya juga gak ada satupun mobil yang lewat. Tapi tiba-tiba dia ngelihat ada sebuah mobil yang berhenti di jalan di luar parkiran. Pria yang ada di dalam mobil itu keluar dan ngelihat ke arah wanita ini lama banget. Terus dia ngebuka bagasi mobilnya. Nah, wanita ini ngerasa ada yang aneh sama orang itu. Dan lebih anehnya lagi, pria itu tiba-tiba ngelambain tangannya ke si wanita. Si wanita jadi bingung dong. Tapi setelahnya orang itu pergi nyamperin si wanita, terus ngajak si wanita kenalan. Si wanita udah mulai agak takut, tapi dia nggak bisa kabur karena di sana sepi banget, nggak ada satupun orang yang lewat. Mau kabur juga pasti ketangkep. Ya udah dia coba buat tenang dan bersikap biasa aja. Tapi makin lama di sana, pria ini mulai nunjukin sikap aneh. Dia tiba-tiba ngomong sendiri dan marah sambil ngadep ke belakang, seolah-olah kayak ada orang di belakangnya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Terus udahnya dia bersikap kayak biasa lagi yang ngomong lembut gitu. Si wanita jadi tambah panik. Nah, gimana lanjutan ceritanya? Video lengkapnya ada di video terkait ya. Wanita ini habis diculik dan pas kabur dia ketemu dengan orang-orang yang katanya bakal nyelamatin dia terus bawa dia pulang. Ternyata di sana juga ada korban penculikan lainnya yang diselamatkan sama orang-orang itu. Bapak ini orangnya. Mereka berdua akhirnya diantar pulang dengan pria berjas ini. Selama di perjalanan, pria berjas ini selalu aja ngomong tapi gak dipeduliin sama si wanita. Sampai akhirnya pria berjas itu ngomong sesuatu yang aneh. Itu ngebuat si wanita jadi curiga dan akhirnya nendang pria itu sampai keluar dari mobil. Setelahnya dia ngambil alih mobil dan langsung habisin si pria berjas dengan mobil itu. Si wanita ngerasa pria itu bukanlah orang baik. Dia pun segera ngecek bagasi mobilnya dan ternyata di dalam mobil itu ada jasad teman dia yang jadi korban penculikan juga. Gak hanya itu, mereka nemuin sebuah map dan tulisannya nyuruh si pria berjas itu buat ngabisin mereka. Untung aja insting si wanita kuat, mereka jadinya selamat. Serem banget saat wanita pemilik kafe ini mau pulang dari kafe, tiba-tiba di luar ada sepasang manusia yang penampilan dan jalannya kayak aneh gitu. Mereka tiba-tiba masuk ke dalam kafe saat wanita pemilik kafe ini mau keluar. Dan seremnya, mereka mendadak nyerang dan ngejadiin wanita ini santapan mereka. Ternyata mereka adalah mayat yang keluar dari kuburan dan berubah jadi zombie. Nah, pegawai kafe yang tadinya lagi ngebersihin kafe, ngelihat itu jadi kaget banget dan ketakutan banget. Dia dihampirin sama manusia zombie yang lainnya. Wanita ini pun nyoba berhentiin zombie itu pakai pelan yang dia pegang. Tapi zombie ini ternyata kuat dan berhasil ngejatuhin pelan itu. Dia akhirnya digigit dan jadi santapan juga sama zombie mengerikan itu. Setelah zombie itu selesai makan, mereka dengan santainya minum kopi terus pergi dari sana. Zombie yang benar-benar membagongkan ya.
Pria ini baru bangun dari pingsannya, tapi pas bangun badannya udah dalam keadaan diikat. Tiba-tiba ada tentara Jepang yang mau ngabisin pria ini karena mereka ngira pria ini udah ngebunuh komandan mereka. Padahal enggak. Anehnya pria ini bisa dengan mudah ngebuka tali di badannya. Terus dia meriksa mantelnya apa ada barang yang hilang pas dia pingsan. Para tentara ini salah sangka, dikira dia mau ngeluarin senjata. Yaudah, pria ini pun langsung ditembak sama tentara ini. Mereka kira pria itu udah mati. Nggak taunya pria itu masih hidup kayak nggak habis kena tembak gitu. Semua tentara yang heran jadi panik dong karena ditembak kok pria ini nggak kenapa-napa. Karena panik, dia tembak aja terus pria ini, tapi pria ini tetap nggak kenapa-napa dan tiba-tiba gerak pria ini cepet terus ngerebut senjata tentara ini. Tentara ini pun langsung dia habisin. Ternyata pria ini bukanlah manusia biasa. Dia adalah rubah ekor 9. Itulah kenapa dia kuat dan susah mati. Pria detektif ini bareng partnernya pergi ke pelabuhan buat cari info dari orang yang dicurigai. Harusnya sih bisa langsung tangkap orang itu, tapi surat perintahnya telah datang. Pas mereka coba aja kerjasama, si pria malah ngeluarin senjatanya dan nyandra temannya. Si detektif yang udah paham situasi, ngitung peluru di senjata penjahat itu, cuma ada 6. Pas penjahatnya nembak, untungnya meleset. Akhirnya detektif itu terus ngejar si penjahat ke sela-sela kontainer, sambil ngitung peluru yang tinggal dikit sampai peluru penjahat itu habis. Pas hampir ketangkep, malah ada mobil lewat nabrak penjahat itu. Dan si detektif ikut kena tabrak juga dan kena kepalanya. Gara-gara itu, pendengarannya sekarang jadi gak normal lagi. Nah, penasaran kelanjutannya? Cek di video terkait ya buat tahu endingnya. Ada sebuah rumah sakit yang kelihatannya biasa aja, layaknya kayak rumah sakit pada umumnya. Tapi di rumah sakit ini ada sebuah lift rusak yang udah lama nggak dipakai. Nah, ada seorang wanita pasien di rumah sakit ini yang nggak tahu apa-apa tentang lift itu, masuk ke dalam liftnya buat pergi ke lantai 3. Padahal lift itu udah kelihatan kayak kusam dan kotor banget, tapi dia sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh. Jadilah akhirnya dia pun naik ke lantai 3 pakai lift itu. Belum nyampe di lantai 3, tiba-tiba liftnya ada goncangan dan berhenti mendadak. Si wanita agak bingung dan agak cemas gitu, tapi dia coba buat tenang dan nekan tombol ke lantai 3-nya lagi. Untungnya liftnya mau jalan, tapi anehnya pas liftnya berhenti, malah berhenti di sebuah lantai yang sepi, gelap, dan kayaknya itu tempat yang udah gak didatengin orang lagi. Si wanita jadi penasaran dan ngelihat sekeliling lorong itu. Di sana yang kelihatan cuma lampu yang digoyangin sama angin, dan tiba-tiba dia ngedengar ada suara. Terus muncul bed pasien yang di atasnya ada seorang yang ternyata itu sesosok mayat hidup. Si wanita pun ketakutan dan nyoba masuk ke lift buat pergi dari sana. Tapi sialnya liftnya gak mau jalan lagi. Dan gimana nasib si wanita selanjutnya? Cerita lengkapnya ada di video terkait ya. Serem banget saat pria ini lagi nonton, tiba-tiba dia dapat telepon dari orang misterius. Orang itu ngebuat si pria ketakutan banget. Nah, besoknya dia dapat telepon lagi dari nomor yang sama, tapi nggak diangkat. Berlanjut hari berikutnya, nomor yang sama masih terus nelpon dia. Dan akhirnya nomor itu dia blok. Terus dia telepon adiknya buat ngasih tahu masalah telepon nggak dikenal itu. Dia bilang ke adiknya kalau dia takut dan gugup banget. Tiba-tiba lampu mati. Suasana jadi tambah serem dan menakutkan banget. Ditambah lagi di luar dia ngedenger kayak ada suara gitu. Dia jadi penasaran, walau sebenarnya takut. Ya udah, dia lihat keluar, dia nemuin sebuah kertas yang ternyata itu kertas tagihan listrik yang udah menunggak. Lah, berarti orang yang sering nelpon dia itu adalah petugas penagih tagihan listrik. Ya pantas dia takut. Cewek ini diremehin sama wanita ini karena dia dapat peran kecil. Dia dihina sama wanita ini, bahkan naskahnya dibuang gitu aja. Terus kepala cewek ini juga ditoyor tanpa wanita ini ngerasa bersalah sedikit pun. Udah gitu si wanita malah seenaknya nyuruh si cewek buat ngambil bajunya yang ada di laundry. Pokoknya wanita ini jahat banget. Sampai akhirnya pas si cewek lagi ngehafal naskah, tiba-tiba dia dipanggil staf karena ternyata peran dia diganti jadi pemeran utama yang aktingnya marah-marah ke si wanita itu. Ya pas banget kesempatan itu dia pakai buat ngebalas perbuatan si wanita itu dengan aktingnya yang dibalut balas dendam. Dia nampar si wanita sampai mimisan gitu. Semua kru syuting jadi kaget karena aktingnya yang dibalut balas dendam itu kelihatan totalitas banget. Pria rubah ini ditugaskan menyamar jadi juri di kontes kecantikan buat nyari makhluk jahat yang tingkah lakunya kayak zombie. Saat acara kontes itu dimulai, ada beberapa wanita yang ikut berpartisipasi. Nah, katanya makhluk itu masuk ke dalam tubuh wanita yang ikut kontes ini. Si pria mulai ngamatin kira-kira mana yang tingkahnya kayak mencurigakan. Sejauh ini dia belum nemuin itu. Tapi pas sudah diumumin siapa pemenangnya, wanita yang menang ini tiba-tiba tingkahnya kayak aneh gitu. Saat pidato kemenangan, dia bilang kalau dia ngerasa kepanasan dan pengen ngebuka baju. Ngedenger itu semua orang jadi bingung, tapi nggak ada yang ngerasa aneh sama tingkah wanita ini. Sampai akhirnya pas sesi dokumentasi, tiba-tiba wanita ini naik dari kursinya dan langsung nyerang wanita lain. Dia ngegigit wanita itu dan ternyata wanita inilah yang dirasuki sama makhluk yang kayak zombie itu. Si pria rubah segera ngelawan makhluk zombie itu. Walau makhluk itu sempat kabur, tapi temannya si pria rubah akhirnya berhasil nangkep makhluk itu dan ngurung dia di peti.
Serem banget. Wanita ini tahu kalau bayinya adalah seorang monster jahat, tapi dia nggak bisa ninggalin bayinya karena naluri keibuannya. Saat dia mau buang air kecil di toilet minimarket, dia yang nggak bisa ninggalin bayinya sendirian, akhirnya nitipin bayinya ke bapak pemilik minimarket ini. Terus dia pergi ke toilet. Tapi saat di toilet, tiba-tiba terbesit sama dia buat kabur ninggalin bayinya yang monster itu. Tapi pas dia nyampe di mobil, mau pergi, tiba-tiba dia ngedengar ada suara ricu di minimarket itu. Dia jadi penasaran dan balik lagi ke minimarketnya. Tapi apa yang terjadi? Pemilik minimarket itu ternyata udah tewas dihabisin sama bayinya. Si cewek jadi terdiam, nggak bisa berbuat apa-apa. Seorang detektif pria dan seorang saksi wanita yang sama-sama tuli terjebak di apartemen kosong karena dikejar geng penjahat. Si pria minta si wanita diam dan kunci pintu, sementara dia keluar buat cari bantuan. Si wanita yang sendirian tiba-tiba lihat ada polisi di bawah dan sempat melambai, tapi dia langsung diam ketika sadar kalau polisi itu ternyata bagian dari geng penjahat. Saat pria balik, dia ceritain soal polisi pengkhianat itu. Si wanita punya ide dan ngajak si pria naik lift, tapi ternyata mereka udah ketahuan lewat CCTV di lift. Mereka coba cari intercom darurat buat minta bantuan, tapi si pria nggak bisa dengar suara wanita di intercom. Walau begitu, dia tetap coba hubungi rekan-rekannya. Sayangnya, telepon barunya mau ke kantor polisi setelah mereka pergi. Di luar, dua polisi pengkhianat siap mengepung mereka, tapi si pria ancam pakai senjata kosong dan masuk lift. Pas mereka udah tahu mereka ketahuan, si wanita neken tombol lantai 9 di lift buat ngecebos geng itu. Akhirnya mereka berhasil lolos. Ini filmnya seru banget, lengkapnya di video terkait ya.